Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK PPN Tanjung Sari kelas 10. Pada hari ini, pada kesempatan ini Pak Ali akan mencoba menjelaskan mengenai budidaya pakan alami. Di sini Pak Ali tulis pakan alami teori 2 ya. Nah, ada yang perlu diketahui oleh siswa-siswi semuanya. Seperti yang telah Pak Ali jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa hal kompetensi dasar yang ingin kita capai, yaitu yang pertama, kita mampu mengidentifikasi jenis-jenis pakan alami ya. Jadi nanti kita tahu jenis-jenis pakan alami itu apa saja. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan kultur murni pakan alami ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu menerapkan kultur massal pakan alami. Mulai dari tekniknya seperti apa, kemudian alat-alat yang digunakannya apa. Nah, kemudian tujuannya, bedanya apa sama kultur murni dan kultur semi massal dan kultur massal itu nanti akan dijelaskan ya. Jadi nanti diharapkan semuanya bisa mengetahui ya perbedaannya. Kemudian pada KI itu artinya kompetensi inti ya. Kompetensi dasar pada kompetensi inti 4 itu diharapkan mampu menunjukkan jenis-jenis pakan alami. Selanjutnya yang kedua, melaksanakan kultur murni pakan alami itu sendiri. Dan yang terakhir, melaksanakan kultur massal pakan alami, baik itu fitoplankton, zooplankton maupun bentos. Nah, nanti diharapkan mudah-mudahan ke depannya jika pandemi ini sudah berakhir, diharapkan kita semua mampu melaksanakan praktikum dengan baik ya. Nih, ada beberapa hal yang ingin Pak Ali sampaikan juga di sini mengenai langkah membudidayakan pakan alami secara terkontrol ya. Nih, apa maksud dari secara terkontrol? Artinya semua yang kita lakukan dalam membudidayakan pakan alami itu sepengetahuan kita gitu. Ya, sepengetahuan kita. Nih, yang perlu dilakukan yang pertama adalah menyiapkan peralatan dan wadah kultur pakan alami ya. Itu tergantung dari pakan alami apa yang akan kita budidayakan ya. Apakah jenisnya fitoplankton atau misalnya zooplankton, itu tentu alatnya nanti berbeda. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan media kultur ya. Menyiapkan media kultur. Nanti akan dijelaskan insya Allah di praktikum kira-kira media kultur yang dipakai apa saja ya. Itu juga akan disesuaikan dengan jenis pakan alami yang dibudidayakan. Kemudian yang ketiga adalah menginokulasi atau menanam bibit. Nah, selanjutnya melakukan pemupukan susulan. Ini pemupukan susulan juga ini salah satu tujuannya adalah untuk atau sebagai pakan dari pakan alami itu sendiri gitu. Jadi pakan alami itu meskipun dia menjadi pakan ikan, tetapi dia tetap membutuhkan makanan untuk tumbuh kembangnya gitu agar si pakan alaminya bisa berkembang biak ya atau bisa hidup. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah memantau pertumbuhan populasi pakan alami. Jadi nanti akan kita lakukan sampling ya. Kemudian yang terakhir itu adalah memanen pakan alami. Nah, ini juga kita dalam kegiatan memanen harus tahu kira-kira waktu yang tepat untuk memanen pakan alami itu kapan gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah membuat laporan hasil kultur pakan alami. Nah, jelas sampai sini ya. Mudah-mudahan jelas. Ini adalah langkah-langkah nanti insya Allah yang akan kita lakukan jika sudah bisa melakukan praktikum ya. Selanjutnya, nih kenapa kita perlu pakan alami? Karena pakan alami ini memiliki beberapa keunggulan ya. Di antaranya yang pertama adalah kandungan nutrisi yang tinggi dan sesuai dengan larva ikan ya. Maksudnya di sini sesuai dengan larva ikan itu pertama nutrisinya sesuai dengan kebutuhan ikan itu sendiri. Dan yang ini ada di bawahnya sudah paling jelaskan. Yaitu intinya nutrisinya sesuai dengan kebutuhan larva ikan ya. Kemudian selanjutnya toleransi hidup terhadap lingkungan yang tinggi. Karena dia pakan alami itu dia bergerak gitu ya, hidup sehingga punya toleransi terhadap lingkungannya
cukup baik ya. Kemudian yang ketiga adalah laju reproduksinya tinggi. Selanjutnya, keunggulan yang lain yaitu dapat diproduksi secara massal ya. Nah, alhamdulillah hingga sekarang banyak jenis-jenis pakan alami yang dibutuhkan oleh ikan itu dapat dibudidayakan ya. Jadi nanti bisa kita pelajari. Kemudian selanjutnya ukuran tubuh sesuai dengan ukuran bukaan mulut larva ikan. Nah, ini adalah salah satu poin penting ketika kita memberikan pakan pada ikan ya. Kalau misalnya ikannya kecil, maka pakan yang diberikan juga harus lebih kecil daripada bukaan mulut ikan itu sendiri ya. Kenapa Pak? Karena kalau misalnya jadi di perikanan itu sering terjadi salah satunya adalah hipoksia ya. Hipoksia itu terjadi atau misalnya apa? Kekurangan oksigen itu terjadi ketika pembudidaya memberikan pakan yang ukurannya lebih besar daripada bukaan mulut ikan gitu. Jadi kira-kira pakannya itu nyangkut gitu di mulut sehingga ikan tidak bisa bernapas dan kemudian mati gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Nah, pakan alami ini bisa menjadi salah satu solusi ya agar ikan bisa makan sesuai dengan ukurannya ya. Nih, selanjutnya mobilitas rendah. Kemudian selanjutnya lagi autolisis ya atau mudah diserap oleh pencernaan larva ikan ya. Ini kenapa? Karena kalau pakan alami itu kan sesuai dengan sistem pencernaan tubuhnya itu lebih mudah dicerna karena alami gitu ya. Beda dengan pakan buatan. Kalau pakan buatan kan diberikan baru pada ikan yang usianya sudah lebih besar. Nah, kemudian yang terakhir itu keunggulan dari pakan alami adalah tingkat pencemaran terhadap air kultur rendah atau air media di sini maksudnya ya, media budidaya. Jadi kalau misalnya pakan buatan itu diberikan pada ikan dengan larva, maka dia pertama tidak mudah untuk diserap. Kemudian yang kedua itu salah satunya adalah pencemaran ya. Pencemaran terhadap airnya itu tinggi. Jadi kalau misalnya dia tidak dimakan itu lebih mudah kotor gitu si airnya itu. Nah, beda dengan pakan alami ya. Pakan alami ini tidak mencemari air media ya. Nih, selanjutnya mengenai jenis-jenis pakan alami untuk benih ikan. Nah, ada apa saja, Pak? Yang pertama, pakan alami itu sendiri terdiri dari beberapa jenis ya. Nih, ada fitoplankton, ada zooplankton, ada bentos ya. Nah, di sini Pak Ali coba tuliskan dua. Fitoplankton itu contohnya chlorella ya. Chlorella itu ada di air tawar, ada juga di air laut ya. Bedanya apa, Pak? Nanti bedanya kondisinya. Salinitasnya jelas berbeda ya atau kadar garamnya beda. Nih. Kemudian yang kedua, contoh fitoplanktonnya adalah Tetraselmis, yang ketiga Scenedesmus, yang keempat Skeletonema dan yang kelima Spirulina nih. Fitoplankton itu maksudnya apa, Pak? Nah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Nah, kemudian contoh zooplankton di sini Artemia salina ya. Kenapa dia spesiesnya ada nama salina itu karena dia asalnya berasal dari wilayah laut ya atau dengan kadar garam tinggi, asin ya. Salina itu asin gitu ya. Nih, kemudian yang kedua contohnya adalah contoh zooplankton itu Brachionus ya. Kemudian selanjutnya Infusaria dan yang terakhir Dapnia, ini yang sering kita pakai ya atau yang berada di air tawar. Nih. Mau tunggu sebentar ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan plankton itu sendiri? Seperti yang telah Pak Ali jelaskan pada pertemuan sebelumnya, plankton itu adalah organisme air yang melayang-layang mengikuti pergerakan air ya. Nah, bedanya antara fitoplankton dan zooplankton itu, kalau fitoplankton dia plankton yang berasal dari tumbuhan ya. Fito itu tumbuhan ya. Nah, jenis-jenis tumbuhan. Kalau zooplankton itu plankton yang berasal dari jenis-jenis hewan, ya. Nah, kalau zooplankton dia mampu mengikuti pergerakan air gitu ya karena berupa jasad hewani. Sedangkan mengikuti ya. Sedangkan fitoplankton dia melayang dan mengikuti pergerakan air dan berupa jasad nabati, ya.
Oke, selanjutnya berdasarkan ukuran, di sini dibagi menjadi 3 ya, ukuran fitoplankton, maksudnya untuk ukuran plankton. Yang pertama, ada makroplankton. Ini masih dapat dilihat dengan mata telanjang biasa ya, tanpa pertolongan mikroskop. Contohnya apa, Pak? Contohnya Dapnia kalau ukuran besar itu masih bisa kita lihat ya. Dapnia misalnya Dapnia dewasa gitu, Dapnia induk bisa kita lihat. Nanti kita bisa apa? Bisa cek ya. Kemudian misalnya Artemia pada ukuran yang sangat besar, ukuran dewasa itu bisa kita lihat juga ya. Tapi mungkin tidak jelas, kalau ingin jelas tetap pakai mikroskop. Kemudian yang kedua, net plankton atau mesoplankton yang masih dapat disaring oleh planktonet yang mata netnya 0,03 hingga 0,04 ya. Di sini. Kemudian yang ketiga adalah nanoplankton atau mikroplankton. Ini dapat lolos dengan plankton net di atas ya. Ini ukurannya sudah milimikron ya. Nah, selanjutnya berdasarkan tempat hidup, plankton itu dibagi menjadi 5 bagian ya. Di sini Pak Ali coba tuliskan. Yang pertama limnoplankton atau plankton air tawar ataupun di danau ya. Kemudian yang kedua adalah haliplankton, hidup di dalam air asin ya. Contohnya apa? Contohnya Artemia salina tadi ya. Kadar garamnya jelas tentu berbeda antara air tawar dengan air asin ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hipalmiroplankton ya. Ini khusus hidup di air payau. Air payau itu jadi pertemuan antara air tawar dengan air asin ya. Jadi salinitasnya lebih tinggi daripada air tawar, lebih rendah daripada air asin atau kadar garamnya salinitas itu ya. Selanjutnya yang keempat adalah heleoplankton. Ini khusus hidup dalam kolam-kolam. Dan yang terakhir adalah petamoplankton atau reoplankton. Ini hidup dalam air mengalir atau sungai ya. Jadi jenis-jenis plankton itu dia hidup di berbagai jenis perairan ya. Nih, selanjutnya untuk jenis-jenis fitoplankton ini berdasarkan warnanya diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu alga hijau atau Chlorophyceae ya. Kemudian yang kedua, alga coklat atau dalam kelas Basilariopiceae ya, atau kelas Phaeophyta biasanya kita sebut ya. Kemudian yang ketiga adalah alga keemasan atau kelas Chrysopiceae ya. Nanti untuk lebih jelasnya silakan itu kalian explore, cari kira-kira jenis-jenis fitoplanktonnya itu apa saja gitu dari masing-masing kelas ya, untuk pemahaman kalian sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat adalah alga merah atau Rhodophyceae ya, atau dia punya Rhodophyta biasanya atau kita sebut ya. Nah, selanjutnya alga hijau kebiruan atau kelas Cyanophyceae ya. Nanti untuk jenis-jenisnya nanti Pak Ali akan sebutkan juga di sini ya. Selanjutnya untuk ciri-cirinya bagaimana Pak? Ciri-cirinya masing-masing memiliki keunikan atau ciri khas yang berbeda ya. Sebagai contohnya pada ciri-ciri kelas Chlorophyceae, dia bersel tunggal tidak bergerak. Misalnya apa? Misalnya Chlorococcum atau Chlorella ya. Nah, kenapa disebut Chlorophyceae? Karena tadi berwarna hijau atau punya sel klorofil ya, zat hijau daun. Karena dia kan berasal dari fitoplankton atau berasal dari tumbuhan. Dia kira-kira mampu berfotosintesis tidak Pak? Bisa berfotosintesis ya, karena punya zat hijau daun ya. Dan dia mampu menghasilkan makanannya sendiri ya. Selanjutnya ada bersel tunggal yang tidak bergerak dan ada yang bergerak. Nah, yang bergerak itu yang seperti apa? Misalnya Chlamydomonas, Euglena, dan Tetraselmis ya. Selanjutnya bentuk koloninya dapat bergerak, misalnya Polpox atau Schenedesmus ya. Bentuk koloninya ya. Jadi ketika dia bersatu dengan spesies-spesies yang lain, dia membentuk koloni. Nah, ini menurut riset itu dia dapat bergerak gitu koloninya. Misalnya Polpox atau Schenedesmus ya. Dia juga berwarna hijau sama. Kemudian bentuk koloni yang tidak bergerak misalnya apa? Misalnya Hydrodictyn reticulatum ya. Kemudian bentuk lainnya ada yang bentuk benang. Misalnya Spirogyra, kemudian Odogenium,
Ada yang bentuk lembaran, misalnya ulpa dan cara. Nah, selain itu, ciri-ciri umum yang dimiliki dari alga hijau ini adalah berwarna hijau rumput karena mengandung klorofil ya, seperti yang Pak Ali sebutkan tadi. Nah, kemudian contoh lainnya, kelas Chlorofilceae ini mempunyai 4 bulu cambuk ya. Dan reproduksi sel terjadi secara vegetatif aseksual ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri kelas Bacilla rheophyceae ya. Ini berasalkan dari alga coklat ya. Nah, di sini juga ciri-cirinya berwarna coklat karena mengandung silikat. Berbentuk seperti cawan Petri, jadi dia bulat ya. Bentuknya Bacilla. Bacilla itu ya bulat ya. Kemudian reproduksi secara pembelahan sel. Kemudian bersel tunggal, misalnya apa Pak? Misalnya Cytoceros ya dan Skeletonema. Nih. Selanjutnya ciri-ciri kelas Cyanophyceae ya, berwarna hijau kebiruan karena mengandung klorofil dan pigmen kebiru-biruan yaitu picocyanin ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kira-kira alga picocyanin itu masuk kelas apa? Maaf. Kira-kira eh, plankton yang memiliki pigmen picocyanin itu kira-kira masuk kelas apa? Nah, jawabannya adalah kelas Cyanophyceae ya. Selanjutnya, ciri-ciri lainnya adalah berbentuk benang yang melingkar seperti spiral. Misalnya apa? Misalnya spirulina ya. Nah, di sini Pak Ali coba tampilkan ya secara mikroskopis mikroalga yang umum dipakai dalam budidaya aquaculture ya atau dalam budidaya perikanan. Nah, di sini apa saja Pak? Misalnya yang sering kita pakai ya kalau untuk kelas phytoplankton. Untuk jenis phytoplankton, misalnya chlorella ya. Nih, di sini bisa kita lihat dia berbentuk bulat dan kehijau-hijauan ya. Kemudian Nanochloropsis yang sebelah tengah ya, tengah atas. Nah, ini bentuknya mirip ya, tetapi kalau misalnya kita zoom, kita cek di mikroskop itu jelas berbeda. Dia lebih berkoloni ya. Kemudian ada Cytoceros, spirulina ya. Kalau spirulina dia seperti bentuknya seperti lembaran ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang bawah kanan pojok Thalassiosira ya. Dia transparan dan di dalamnya apa? Berbentuk seperti ada lembaran begitu. Nah, nanti kita juga bisa lakukan ini di lab ya. Bagaimana cara mengidentifikasi jenis phytoplankton dan jenis zooplankton ya. Itu bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bisa ada kesempatan. Nah, ini sebagai contoh yang satu dalam bentuk koloni, yang satu dalam bentuk di zoom berkali-kali lipat ya dalam bentuk yang lebih besar. Ini seperti ini ya untuk phytoplankton chlorella. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya di slide ya. Nah, ini yang sebelah kanannya itu dalam bentuk besar. Kemudian untuk Tetraselmis ini yang sebelah kiri koloninya, yang sebelah kanan itu sel tunggalnya. Maaf, maksudnya individunya ya, jenisnya. Nah, ini Scanedesmus. Nah, Scanedesmus ini dia seperti punya apa? Lapisan ya, lipatan jadi berlapis gitu. Dia berkoloni. Kemudian selanjutnya ada Skeletonema ya. Dan spirulina ini bisa kalian lihat. Ini sangat jelas sekali ketika kita cek di mikroskop elektron ya. Dan ini nah selanjutnya itu sudah cukup sampai contoh fitoplankton ya. Selanjutnya akan kita jelaskan mengenai zooplankton ya. Akan kita pelajari mengenai zooplankton. Di sini sebetulnya jenis zooplankton itu sangat banyak sekali ya. Ratusan bahkan ribuan. Nih, di sini Pak Ali coba tampilkan beberapa yang sering kita budidaya atau kita kultur dalam budidaya perikanan. Misalnya contohnya rotifera ya. Nah, ini rotifera nanti bisa kalian zoom ya. Kemudian ini Artemia salina. Nah, ini Artemia salina ini sering kita pakai ya. Karena dia memiliki nutrisi yang lengkap dan berprotein tinggi ya untuk pakan ikan. Nah, Artemia salina ini juga punya harga yang cukup tinggi di pasaran ya. Nanti bisa kalian cek.
Kalau di industri, di swasta-swasta ini biasanya dipakai pada tahap larva ya, baik itu ikan patin ataupun ikan lele ya. Kemudian selanjutnya ini moina. Untuk moina ini adalah nama lain dari kutu air ya. Dia ukurannya lebih kecil daripada dapnia. Nah, dapnia juga sama kutu air juga ya. Cuman dapnia biasanya yang lebih sering kita temukan ya, lebih sering kita dan dijual di pasaran itu lebih banyak dapnia dibanding dengan moina ya. Nih, selanjutnya contoh bentos ya. Bentos itu adalah pakan ikan yang hidupnya itu di dasar ya. Contohnya tubifax atau cacing darah. Nah, ini sering juga kita berikan kepada contohnya ikan lele ya pada tahap pembenihan. Nah, contoh lainnya dari bentos itu adalah paramecium, kemudian tigreopus, copepod. Ini nanti silakan kalian baca dan explore sendiri ya. Nah, ini hasil dari penelitian juga ya. Bahkan di sini Pak Ali juga menampilkan beberapa temuan Pak Ali ketika Pak Ali melakukan apa istilahnya mengidentifikasi jenis pakan alami di Cianjur. Nanti silakan kalian cek sendiri jenisnya seperti apa, gambarnya, kemudian ini Pak Ali ukur sendiri juga di lab. Nah, ini diidentifikasi kira-kira pakan apa? Contohnya ya, nih dari awal sama Pak Ali. Dari kolam satu. Jadi ketika Pak Ali apa? Ada kegiatan di Cianjur coba ini ya. Nah, ini ukuran pakan alami sendiri secara standar. Nah, ini contoh hasil identifikasi plankton dengan mikroskop di perairan kolam dan sungai P4TK Cianjur. Jadi ini Pak Ali lakukan ketika ada kegiatan di sana ya. Nah, ruang lingkup plankton itu sendiri ada beberapa. Ada zooplankton, fitoplankton, bentos, dan detritus ya. Detritus itu atau sampah. Sampah organik itu disebutnya detritus. Nah, ini yang Pak Ali temukan pada kolam 1. Nah, jadi kita punya buku panduannya. Kira-kira ketika kita temukan, jadi air sampel kita tes di dalam mikroskop dan kita zoom, kita cocokkan. Nah, kita kira-kira dia masuknya jenis apa gitu ya. Nah, itu sangat banyak sekali ya berdasarkan jadi dalam satu kolam itu jenis dari fitoplankton maupun zooplankton itu bisa sangat banyak sekali gitu ya. Bisa sangat banyak sekali. Nanti bisa kalian cek ini satu persatu ya. Di slide nanti yang akan Pak Ali share ya. Ini ada contoh fitoplankton di sungai ya. Jadi ada yang di kolam, ada yang di sungai ya. Nanti silakan kalian cek sendiri ya. Nah, ini terakhir untuk detritus tadi seperti yang Pak Ali sampaikan adalah kumpulan dari sisa-sisa bahan organik yang sedang menghancur dan terjadi di dalam perairan ya. Sumber detritus apa Pak? Itu bisa bangkai plankton. Jadi plankton yang mati nanti akan menjadi detritus dan itu bisa menjadi pakan untuk ikan juga. Kemudian sisa tanaman, hewan, kotoran hewan itu bisa menjadi sampah-sampah organik juga ya. Kemudian kotoran makhluk hidup ya, limbah industri, limbah pertanian dan limbah rumah tangga ya. Sekian pemaparan materi yang dapat Pak Ali sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk hari ini nanti akan Pak Ali share untuk sebagai latihan ujian ataupun kuis akan di-share di grup Mapel Pakan Ikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditutup mana ini?